Di Lamongan, Jawa Timur, terdapat sebuah tradisi yang unik dan berbeda dari norma sosial pada umumnya yang dikenal dengan tradisi ganjuran. Lebih dari sekadar prosesi adat, ganjuran adalah wujud keberanian, cinta, dan kesetaraan yang telah diwariskan sejak abad ke-17. Dalam tradisi ini, perempuan mengambil peran aktif dalam prosesi lamaran pernikahan, sebuah tindakan progresif di tengah budaya patriarkal yang dominan. Tradisi ganjuran bukan hanya kisah masa lalu, tetapi juga sebuah cermin yang memantulkan identitas dan nilai-nilai luhur yang tetap relevan hingga kini. Dalam ganjuran, peran gender dalam prosesi lamaran mengalami pembalikan yang unik. Bukan pria yang melamar wanita, melainkan wanita yang berani mengambil langkah pertama untuk melamar pria yang ia cintai. Mari kita telusuri asal-usul, tata laku, makna, perubahan, dan pelestarian tradisi ganjuran, sebuah warisan budaya yang syarat dengan pesan tentang keberanian dalam mencintai, menghormati pilihan, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bersama. Tradisi ini mengajarkan kita bahwa cinta dan keberanian tidak selalu datang dari satu pihak, melainkan bisa tumbuh dalam keseimbangan yang saling menghargai. Asal-usul tradisi ganjuran berakar kuat pada masa pemerintahan Raden Panji Puspokusumo, Bupati Lamongan pada abad ke-17. Kala itu, beliau memiliki dua orang putra kembar, Panji Laras dan Panji Liris, yang terkenal di seluruh penjuru daerah. Tak hanya tampan dan gagah sebagai ksatria, mereka juga piawai dalam berbagai kesenian, termasuk sabung ayam, yang kala itu menjadi hiburan sekaligus ajang unjuk keahlian kaum bangsawan. Karisma keduanya memikat perhatian dua putri kembar dari Wirosobo, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Terpesona oleh keunggulan Panji Laras dan Panji Liris, kedua putri ini memendam rasa cinta yang begitu mendalam. Namun, di tengah budaya patriarkal yang kuat, mereka memilih untuk tidak sekadar menunggu pinangan. Dengan keberanian yang jarang ditemui pada zamannya, mereka mengutus seorang perantara untuk menyampaikan lamaran kepada Panji Laras dan Panji Liris. Sayangnya, lamaran itu ditolak. Penolakan tersebut bukan hanya melukai perasaan kedua putri, tetapi juga memicu ketegangan politik antara dua wilayah, Lamongan dan Wirosobo. Meski berakhir dengan ketegangan, peristiwa ini meninggalkan sebuah pelajaran berharga bahwa cinta tidak selalu harus menunggu. Perempuan pun memiliki hak dan keberanian untuk mengungkapkan isi hati dan memilih pasangan hidupnya. Dari peristiwa itulah lahir tradisi ganjuran, sebuah bentuk penghargaan atau ganjaran atas keberanian perempuan yang berani mengambil langkah pertama dalam cinta. Tradisi ini terus hidup hingga kini, menjadi simbol kekuatan rasa, penghormatan terhadap pilihan, dan awal dari kesetaraan dalam hubungan antar manusia. Pelaksanaan tradisi ganjuran mengikuti tahapan-tahapan baku yang penuh makna simbolis, mencerminkan penghormatan, niat baik, dan rasa syukur. Tahap pertama adalah jaluk. Pada tahap ini, pihak perempuan mengutus wakil keluarga untuk mendatangi keluarga laki-laki. Ini bukan sekadar permintaan biasa, melainkan pengajuan niat dengan penuh rasa hormat, sebagai langkah awal untuk mengikat hubungan kedua belah pihak. Tahap kedua adalah ganjuran. Setelah izin diberikan, keluarga perempuan datang kembali dengan membawa seserahan simbolik. Seserahan ini biasanya berupa makanan tradisional, hasil bumi, atau benda-benda tertentu yang syarat makna, sebagai bentuk resmi lamaran kepada pihak laki-laki. Tahap ketiga disebut balasan ganjuran. Jika lamaran diterima, keluarga laki-laki akan mengirimkan balasan, biasanya berupa makanan atau barang sederhana, sebagai tanda persetujuan dan penerimaan terhadap niat baik yang telah diajukan. Tahap keempat adalah milih dino. Dalam suasana penuh musyawarah, kedua keluarga bersama-sama menentukan hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hitungan weton dalam tradisi Jawa, demi mengharapkan kelancaran dan keberkahan. Tahap terakhir adalah penutupan. Proses ditutup dengan pembagian makanan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kelancaran semua tahapan, sekaligus mempererat hubungan sosial di lingkungan sekitar.
Setiap seserahan dalam tradisi ganjuran bukan sekadar persembahan biasa, melainkan syarat dengan makna filosofis yang mendalam. Ubarampe atau perlengkapan yang dibawa dipilih dengan penuh pertimbangan, mencerminkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berumah tangga menurut pandangan masyarakat Jawa. Pertama, gula dan kopi. Dua bahan ini melambangkan suka dan duka yang akan dijalani bersama dalam ikatan pernikahan. Manis dan pahitnya kehidupan diharapkan bisa diterima dengan kesabaran dan kebersamaan. Kedua, ketan salak atau wajib. Makanan ini menjadi simbol kekompakan, keterikatan, dan kelekatan antara pasangan, seperti lengketnya ketan yang sulit dipisahkan. Ketiga, aneka jajanan seperti wingko babat, lemet, tetel, dan nagasari. Berbagai rasa dalam kudapan ini, manis, asin, gurih, bahkan getir, menggambarkan beragam rasa dan keadaan yang akan ditemui dalam perjalanan rumah tangga. Meski berbeda rasa, semuanya tetap menyatu, melambangkan tekad untuk tetap bersatu dalam segala situasi. Selanjutnya, pisang. Buah ini menjadi simbol doa dan harapan agar pasangan segera dianugerahi keturunan, meneruskan garis keluarga dan kebahagiaan baru. Ada pula cincin, sebagai lambang ikatan dan janji suci yang mengikat kedua insan dalam hubungan yang sah dan penuh komitmen. Cincin melambangkan keabadian, keutuhan, serta pengharapan bahwa cinta mereka akan terus berputar tanpa ujung. Terakhir, roti dan kalender. Roti melambangkan awal baru, sumber penghidupan, sementara kalender mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan merencanakan masa depan bersama dengan bijaksana. Inti daripada ganjuran itu adalah yang pertama, itu untuk dibuat dari pihak mempelai putra dan mempelai putri yang sudah berkesepakatan antara orang tua mempelai putra dan putri, dan pada hari itu sudah menentukan atau menetapkan hari pernikahan yang disaksikan oleh pihak kedua mempelai putra maupun putri, keluarga, sanak, famili untuk berkumpul, yaitu menetapkan hari pernikahannya itu. Jadi ganjuran itu membawa sebuah makanan apa yang biasanya dibuat oleh orang Jawa itu untuk makan bersama dan menyaksikan hari pernikahan yang akan direncanakan nanti pada hari apa itu. Ya, kalau dulu cuma sederhana, cuma pisang, kalau gula kopi sama cuma gitu aja. Tapi sekarang kan sudah mewah, roti, wah, ada sesuatu juga, ada tapi tergantung orangnya. Kalau orang yang tidak mampu ya bisa sederhana, cuma kan ya kalau yang lebih mewah ya dulu kan cuma makan saja. Sekarang kan ditambahi ada utang, ada apa sih peralatan kayak baju-baju, skincare gitu ya. Juga harus juga ada, tapi tergantung orangnya. Seharusnya meskipun kita sudah modern, kita harus berpegang teguh dari yang dulu, dulunya pun kalau gitu. Kalau di Lamongan dulu kan yang cewek harus ke laki-laki itu wajib gitu ya. Kalau enggak kan gak enak gitu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang kan laki-laki harus ke perempuan. Soalnya gengsi katanya gitu mah itu. Seharusnya tuh nggak usah gengsi, itu kan luhur. Jadi semuanya seharusnya yang kita melestarikan, bukan malah tambah ditutupin kan gitu, biar nggak sudah punah kan? Ya biar nggak punah. Tradisi ganjuran bukan sekadar kisah dari masa lampau. Ia adalah warisan nilai luhur yang hidup, yang mengajarkan kita tentang keberanian untuk menyuarakan isi hati, menjaga kehormatan, dan memperjuangkan cinta dengan penuh rasa hormat dan ketulusan. Di balik setiap tahapan dalam tradisi ganjuran, dari pengajuan niat, lamaran, hingga penutupan, tersimpan refleksi nilai-nilai mendalam, keberanian melangkah, penghormatan terhadap keluarga, musyawarah untuk kebersamaan, dan rasa syukur atas segala anugerah. Setiap seserahan yang dibawa dalam prosesi ini bukan sekadar pelengkap seremonial. Ia adalah simbol dari doa-doa yang dipanjatkan, harapan yang dipupuk,
dan tekad yang dikuatkan, dibungkus dalam bentuk sederhana namun syarat makna. Semua ini berakar dari filosofi hidup masyarakat Jawa, yang mengajarkan bahwa membangun rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kesungguhan, keberanian, pengorbanan, dan komitmen abadi. Hari ini, tradisi ganjuran tetap tumbuh dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Lamongan, bukan sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai napas budaya yang terus mengalir, mengingatkan kita bahwa nilai-nilai luhur tak lekang oleh waktu. Ganjuran bukan hanya cerita, ia adalah cermin, jiwa, dan identitas yang terus hidup, diwariskan, dan diteruskan dari generasi ke generasi. Ganjuran bukan hanya kisah masa lalu, melainkan warisan nilai luhur yang mengajarkan kita untuk berani menyuarakan hati, menjaga kehormatan, dan memperjuangkan cinta dengan penuh rasa hormat dan keberanian. Setiap tahap dalam tradisi ganjuran bukan hanya serangkaian prosesi, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai luhur, keberanian, penghormatan, musyawarah, dan rasa syukur yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam tradisi ganjuran, setiap benda yang dibawa bukan sekadar pelengkap prosesi, tetapi doa, harapan, dan tekad yang dibungkus dalam bentuk sederhana namun syarat makna. Semuanya berakar dari filosofi hidup masyarakat Jawa yang menghargai arti kesungguhan, keberanian, dan keabadian dalam membangun rumah tangga. Tradisi ganjuran tak hanya menjadi cerita, tapi juga menjadi bagian hidup masyarakat Lamongan masa kini.